Di Indonesia, mencari mobil bekas sebenarnya tidak sulit. Yang sulit adalah menemukan mobil bekas yang benar-benar dirawat. Karena mobil bisa dipoles, interior bisa dibersihkan, kilometer bahkan bisa diperdebatkan. Tapi ada satu hal yang menurut saya jauh lebih sulit untuk dibuat-buat. Sejarah hidup mobil itu sendiri. Dan mobil yang akan kita lihat hari ini punya cerita yang cukup menarik. Halo semuanya, balik lagi di Einstein. Hari ini aku bukan lagi cari mobil, dan ini juga bukan mobilku. Jadi ceritanya gini, beberapa waktu yang lalu temanku kontak aku, aku ada Volvo XC90 yang mau aku jual, siapa tahu kamu bisa bantu. Awalnya saya pikir ya XC90 bekas Volvo, mobil jarang ya, dan ini Volvo pertama yang aku nyetir, sebelumnya nggak pernah sama sekali. Tapi kemudian ia menunjukkan sesuatu yang membuatku penasaran. Bukan cuma kondisi mobilnya, tapi sejarah perawatannya. Jadi hari ini kita akan lihat mobilnya, kita cek, kita bawa jalan, dan yang paling menarik kita akan bedah, kita akan bongkar satu persatu sejarah perawatannya. Inilah mobilnya, Volvo XC90 2.5T. Sebuah SUV yang mungkin tidak terlalu sering kita lihat di jalan. Dan justru itu salah satu alasan kenapa mobil ini menarik. Kalau pertama kali melihat XC90 generasi ini, desainnya sebenarnya cukup sederhana. Tidak banyak garis agresif, tidak berusaha terlihat sporty, dan juga tidak terlalu berusaha menunjukkan kalau ini mobil mahal. Tapi menurut saya, justru itu yang membuat desain Volvo XC90 ini masih enak dilihat sampai sekarang. Desainnya sangat khas Volvo, sederhana, boxy tapi punya karakter. Dan semakin diperhatikan, justru detail-detail kecilnya yang mulai menarik. Kalau ngecek mobil bekas tuh, kalau kebanyakan orang tuh kan ngecek tuh catnya bagus, nggak pernah nabrak, nggak oke, tuh memang itu masih dicek. Cuma kalau aku lihatnya beberapa detail yang mungkin nggak terlalu banyak diperhatiin orang, kayak misalnya nih, lihat gapnya bagus nggak, kemudian baut-bautnya kayak gini nih, nih baut-baut ini nih, baut ini masih asli nggak, terus pernah dibongkar atau enggak baut-baut ini yang di dalam, di bawah, kelihatan nggak di sana? Terus habis itu kayak gini nih, ini plastik ini berarti ini kayak gini nih biasanya belum pernah nabrak, kayaknya retak-retak jelek ya, tapi enggak loh, justru ini nunjukin kalau dia tuh masih orisinil. Benda-benda mati ini seolah-olah bercerita, baut-bautnya, panel-panelnya, kabel-kabelnya, tabung radiatornya, sampai detail-detail kecil yang biasanya menunjukkan bagaimana sebuah mobil diperlakukan selama bertahun-tahun. Terus buat aku interior itu jauh lebih penting daripada eksterior, karena eksterior itu bisa dibetulin, terus habis itu mesin juga bisa dibetulin, tapi interior tuh jauh lebih sulit karena interior biasanya nggak bohong. Kalau kalian bukan penggemar Volvo, mungkin ada satu pertanyaan. Memangnya apa sih bagusnya Volvo? Karena kalau bicara SUV Eropa, nama-nama yang lebih dulu muncul biasanya BMW, Mercedes-Benz, atau Audi. Volvo mungkin bukan pilihan pertama kebanyakan orang. Dan justru menurut saya disitulah daya tariknya. Volvo punya pendekatan yang sedikit berbeda. Mobil mereka tidak terlalu berusaha mengatakan, lihat saya. Desainnya cenderung sederhana. Interiornya juga tidak terlalu flashy. Tapi kalau ada satu hal yang sejak lama sangat identik dengan Volvo, jawabannya adalah keselamatan. Salah satu kontribusi Volvo yang paling terkenal terhadap dunia otomotif adalah 3-point seat belt yang dikembangkan oleh engineer Volvo, Nils Bohlin. Dan teknologi tersebut kemudian dibuat tersedia secara luas karena manfaat keselamatannya dianggap lebih penting daripada mempertahankannya secara eksklusif.
Belum lagi teknologi-teknologi keselamatan yang Volvo ciptakan lainnya yang berkontribusi meningkatkan standar keselamatan pabrik-pabrik otomotif di dunia. See. And pedestrian detection with auto brake, released in 2010, detecting risks and braking before the accident happens, a common feature these days. And in 2025, we reinvented our most life-saving innovation with the multi-adaptive safety belt, designed to adjust to different people and accident situations. Dan XC90 membawa filosofi itu ke sebuah SUV keluarga besar. Bukan mobil yang dibuat untuk menjadi paling agresif, tapi mobil yang dari awal memang sangat serius soal keluarga, kenyamanan, dan keselamatan. Kalau belum pernah naik Volvo, sulit menjelaskan rasanya. Tapi begitu pintunya ditutup, kesannya bukan seperti masuk mobil, melainkan masuk ke dalam sebuah kapsul baja. Banyak mobil terasa ringan, tapi Volvo memberikan kesan seperti kamu berada di dalam sebuah kotak besi yang sangat padat dan kokoh. Perasaan aman itu langsung terasa, bahkan sebelum mobil dijalankan. Sehebat apapun reputasi sebuah merek, itu nggak otomatis membuat mobil bekasnya, apalagi yang udah usianya belasan tahun seperti ini, menjadi mobil yang bagus. Karena setelah selama ini mobil itu berjalan, yang menentukan bukan lagi brosurnya, yang menentukan bukan lagi iklan di TV atau iklan tentang mobil tersebut. Yang menentukan mobil bekas itu bagus apa enggak adalah bagaimana mobil itu dirawat oleh pemilik sebelumnya. Dan disinilah Volvo XC90, yaitu mobil ini menjadi sangat menarik. Masuk ke dalam, ini sangat Volvo. Desain dashboardnya sederhana, tidak flashy. Bahkan untuk standar sekarang mungkin terasa cukup kuno. Tapi ini justru ada sesuatu yang saya suka dari interior seperti ini. Semuanya terasa dibuat untuk fungsi. Dan kalau eksterior sebuah mobil bekas masih bisa dipoles, interior biasanya jauh lebih jujur. Kondisi setir, jok, apakah masih tebal ataukah sudah pecah-pecah, tombol-tombol, apakah mengelupas atau masih utuh, door trim, semuanya bisa memberi gambaran bagaimana mobil ini digunakan selama bertahun-tahun. Dan jangan lupa, ini XC90. Jadi salah satu alasan orang membeli mobil ini adalah ruangnya. Ada 3 baris kursi yang memang dari awal mobil ini dibuat sebagai SUV keluarga. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang menurut saya paling menarik dari mobil ini. Dan salah satu alasan kenapa saya akhirnya tertarik membuat video tentang XC90 ini adalah di kotak ini. Di kotak kuning ini ada service history yang temanku kerjain, dan ini termasuk gila sih yang dia kerjain ini tuh. Ya, aku bacain ya. Ini beberapa lembar yang dia kerjakan hanya dalam kurun waktu sekitar 1 tahun. Segini banyak loh. Ini tuh udah bendel. Aku bacain ya. 22 Oktober 2025 dia ganti alternator. Terus engsel tutup bensin. Door lock panel gourmet, apa ini? Oke, yang lainnya adalah jasa. Terus ada lagi drive bar tensioner udah diganti. Terus kabin filter udah diganti. Terus tutup air radiator, expansion tank, ring saluran PCV, motor fan. Jadi bagian pendinginan, cooling system juga dia udah ganti.
Ya, coba lagi nih. Engine splash guard itu loh, penutup splash guard di bawah, tahu kan ya, supaya kalau air hujan nggak masuk ke mesin. Yang lainnya nih ada lampu engine deck ya, di bawah itu sama dia diganti, mungkin hilang kali ya. Yang harganya nggak murah loh, harganya itu alternator 6,5 juta. Door panel, geser ya, kita geser yang lain yang menarik. Timing belt udah diganti, drive beltnya udah diganti, injector sealnya diganti, fuel pressure seal udah diganti, gasket throttle semua busi diganti, seal o-ring diganti, terus gasket VVT diganti, rear camshaft seal diganti. No, Volvo headlight control module, oh iya, itu harganya 1.200.000 diganti loh. Headlampnya dia ganti dari yang reflektor diganti yang ke apa tuh namanya? Xenon. Bukan, yang ada lensanya tuh ya headlampnya ya. Terus ada level sensornya itu juga diganti sama dia, berapa ratus ini. Macam-macam nih, booster vacuum pump diganti, coolant diganti, oil filter nih, flashing transmisi, tune up. Yang lain ada lagi. Mobilnya dicun loh ini. Oh ya, di remap. Terus gear oilnya udah diganti, Haldex filter kit. Nah, jangan lupa mobil ini AWD. Itu yang bikin mobil ini tambah langka. Mobil AWD kan jarang tuh. Kita bisa kalau lihat mobil AWD paling banyak apa? Subaru. Mobil-mobil Eropa banyak sih sebenarnya, kayak BMW X5, X3 tuh rata-rata AWD. Terus oli power steering diganti. Terus brake fluidnya diganti, jadi sama dia di flashing semua. Booster vacuum ejector hose set, semua selang-selang vakum sama dia diganti. Terus ini nih, disc brake depan diganti, jadi masih baru tuh. Terus kampas rem depan diganti, disc brake belakang juga diganti. Mau lihat nih harganya ya, 7.750.000. Disc brake belakang 3.100.000 dapat ya kan. Terus apa lagi nih, full rear brake pad juga diganti, turbo outlet hose berapa ini, 2.500.000 nggak salah nih, 250.000. Terus ABL switch 300.000. Ini masih 2 halaman loh, belum yang lain loh ya. Nih kalian nanti lihat sendiri ya, ini ada klem selang, gasket termostat, engine mount, upper torque mount, engine mount kanan, lower torque rod, oli mesin ATF, ini isin oli otomatis. Ada juga ya, ini 13 liter dia per 120.000. apa perlu bisa gitu ya. Ini dia kerjakan di Jakarta ya, makanya juga masuk bengkel ya, beginilah, jadi banyak habis. Front camshaft, chemical gasket, oil pump, banjo, PCV banjo 450.000. Gila mahal. Volvo upper PCV, drain hose, intake manifold, engine harness. Dan lihat sendiri ya, ini begitu banyak yang diganti. Nah, lihat ini kelihatan nggak angkanya yang dia kerjain, 41.755.000. Ini baru bendelan pertama nih, belum bendelan kedua. Nah, aku tunjukin lagi bendelan kedua. Nih lihat bawahnya aja, turbo charge-nya diganti. Waduh, turbo charger 5.500.000. O-ring tembaga 40.000. Gasket pipa oil, steering wheel, dia ganti setirnya ya, mungkin dia kasih. Terus audionya ada DIN audio set 4 juta. Aku nggak tahu apa yang diganti ya, mungkin ini ya, speaker atas ada TV. Terus RTI display itu tambahan, ini RTI display, cuma bawaannya asli tuh. Terus mode RTI, jasa pelepasan dan pemasangan turbo, jasa pemasangan RTI, audio reload, pemasangan DIN audio. Kalau ini harganya 8.400.000. Lihat sini. Nah, harganya 8.400.000. Nivomat 8.400.000 ya.
Terus ada apa lagi nih, 3.250.000. Front shock absorber, karena yang di format tuh hanya yang 2 di belakangnya, jadi itu untuk belakang aja tuh udah 16 juta lebih. Keyless entry, oh dia copy kuncinya supaya punya cadangannya. Turbo control valve, TCV, hose set, hood insulation. Intinya gini lah, kalau kalian beli mobil ini ya, udah tahunya tinggal pakai aja. Kalau yang ini hood insulation, DRL kanan, DRL kiri, 1.115.000, mahal ya. Washer cover, LH Excel seal. Tuh, speedometer, speedometer dia ganti. Maksudnya berarti bukan itu jangan. Diganti yang eksekutif, makanya dia MPH ya, bukan KMH ya, 160 di sini. Terus ini, nah ini menarik nih, ini yang dia kerjain ini termasuk ini Volvo Polestar Performance Software yang ini nih, kelihatan nggak di sini? Polestar ya, Volvo Polestar Performance. Jadi mobil ini di remap, nggak tahu ya stage 1, intinya mobilnya tambah kencang, tapi ini remapnya adalah remap resmi, itu yang menarik ya. Jadi nggak sampai merusak internal mesin, mereka tahu batasnya karena mereka engineer-nya. Dan ini di upgrade, mobilnya kencang, mobil ini tuh kencang, mobil Jadi ini. berapa HP kalau nggak salah? Kalau nggak salah bisa di dekat di sekitar 230 HP lah. Cukup gede ya. Nah, oval front crankshaft seal, sama dia diganti nih, 4.700.000, gila. 470.000. Oke. Oli mesin, pemasangan shock belakang. Habis berapa nih? Nah, ini bill kedua. Bill ketiga ya, yang tadi yang awal billnya nggak ketunjukin, termasuk 48.637. Jadi kalau aku sih yakin ya, mobil ini tuh habis 100, udah nih dua nota aja udah 100. Mungkin antara 100 sampai 150 juta hanya dalam kira-kira 1 tahunan ini. Nah, mobil ini enak nggak dipakai? Aku boleh bilang ya, untuk mobil tahun segini sampai sekarang, dan ini mobilnya dipakai, mesinnya nggak ada masalah, powernya gede, naikannya enak. Dan kalau kalian naik mobil ini ya, kalau orang biasanya kalau di jalan lihat tuh kan, naik BMW orang baru lihat, naik Mercy orang baru lihat. Tapi kalau naik mobil Volvo, dan Volvo-nya kerawat ya, mau yang klasik pun orang juga lihat, bentuknya masih kotak-kotak tuh loh. Iya nggak, Fit? 9 berapa? Ya 960 kalau nggak salah, 960. Itu mau asal mobilnya kerawat ya, orang langsung lihat. Nah, mobil ini tuh menurutku di tengah-tengah antara perubahan antara mobil klasik ke mobil modern, dan yang kalian nggak bisa dapat ya dari mobil-mobil lain di XC90 adalah ini generasi pertama, mesin dan transmisinya itu aku boleh bilang ya, reliability-nya termasuk yang bagus karena transmisinya udah buatan Jepang. Beda sama XC90 yang generasi pertama yang belum facelift, itu transmisinya masih buatan GM 4 speed, sering banget jebol. Mirip sama Chevrolet Captiva, powernya gede 2900 cc twin turbo, tapi transmisinya 4 speed. Ya udah, sama dia punya ternyata nggak kuat untuk tahan torsi tinggi, transmisinya cepat jebol. Kalau ini enggak. Jadi kombinasi antara kedua hal ini, reliability dan Eropa performance. Jadi kalian dapat mobil Eropa yang biasanya orang takut ke mobil Eropa nanti gampang rusak lah, nanti transmisinya jebol lah. Di mobil ini asal dirawat ya, itu biasanya nggak ada masalah. Unit ini berbeda. Bukan berarti karena service recordnya banyak lalu mobil ini pasti sempurna. Tidak, tetap harus diperiksa. Tapi setidaknya kita tidak membeli mobil dengan sejarah yang benar-benar gelap. Karena ketika membeli mobil berumur seperti ini, kita bukan hanya membeli kondisi mobil hari ini. Kita membeli konsekuensi dari bagaimana mobil ini dirawat selama bertahun-tahun.
Oh, turbonya nendang apa? Oh, coba ya. Kamu lihat ini ya. Itu buat patokan ya. Enggak, lihat itu ya. Kita tarik ya. Oh. Aduh, ini jangan. Kalau pengemudi Volvo itu adalah safe driver. Safe riding ya, kita bisa dimarahin sama pemilik Volvo nanti, engineer yang Volvo. Tapi bukankah mobil itu diciptakan aman supaya kalau pas ngebut, kalau nabrak itu orangnya nggak mati gitu ya? Enggak ya? Nggak, walaupun mobilnya kencang, kita mesti nyetirnya baik-baik ya. Jangan hybrid. Iya, kecuali kamu di sirkuit, nah itu baru boleh lah. Kita ngomong turbo ya, kita ngomong mesin lah. Mesin itu nanti aku kasih videonya gimana dia di starter ya. 5 silinder turbo 2500 cc. Kalian pernah Honda Civic aja, Honda Civic itu 1500 cc turbo. Ini 2500 cc turbo. Kebayang nggak powernya segede apa? Nah, itu di mobil ini menariknya di sana. Kemudian mobilnya bukan yang tenang seperti 6 silinder, karena dia tuh 5 silinder. Getarnya banyak. Oh enggak. Pasti mereka ada balancer shaftnya kan di bawah untuk menangani mobilnya. Halus, nggak ada getar sebenarnya mesinnya. Cuma yang disuka dari 5 silinder adalah karakter suara yang dibuat. Nah, itu nggak ada di mobil-mobil 4 silinder. Kalau 4 silinder rasanya ampang lah ya. Kalau 5 silinder ini tuh punya karakter suara yang enak gitu ya. Yang apalagi kalau sekarang zaman mobil listrik ya, nggak ada suaranya. Mobil ada suaranya tuh ada emosi, ada adrenalin yang dipacu di sana gitu. Ini tanjakan ya. Ini jalan tanjakan cukup tinggi, kalau kalian tahu tanjakan di Citrasan di daerah Semarang, tanjakannya tuh kayak apa? Ya ini enteng banget. Ya itu, kita ngomong turbo sama mesin ya. Kita ngomong transmisi. Transmisinya nggak bodoh. Kalau nggak salah dia AW55 punyanya Aisin. Yang kita pegang nomor 1 ya. Jangan harap ini kayak BMW. Kalau BMW itu pakai ZF tuh memang termasuk istimewa ya. Cuma yang kalian pegang dari mobil ini itu yang menarik itu dia punya keawetan transmisinya, karena dia pakai punyanya Aisin. Jadi nggak gampang ya. Intinya kalau buatan Toyota tuh mereka nggak misalnya thermal stressnya sampai mentok gitu ya, sehingga gampang rusak. ada iklan. Apalagi nih, steering, pengendalian. Iya. Yeah. Pengendalian mobil ini AWD punya karakternya sendiri waktu dibawa nyetir. Beda sama mobil-mobil rear wheel drive ataupun front wheel drive. Dia kalau AWD dibilang paket komplit lah. Jadi setirnya kerasa ringan banget, tidak terasa berat juga tidak. Jadi menurut aku sih pas-pas aja. Jadi kalau pengen mobil dengan handling yang super, itu BMW lah, udah lari ke sana, atau Porsche. Itu handlingnya enak banget. Tapi kalau ini itu bayangin kalian pengen naik mobil keluarga, tapi atau pengen naik SUV dengan handling yang solid seperti mobil-mobil Eropa, itu tuh Volvo ini. Jadi dia nggak kehilangan, dia punya karakternya sendiri lah. Tajam nggak? Kalau dibilang tajam sekali nggak, tapi dibilang hampa. Kalau setir apes. Setir bukan apes. Apa sih? Kayak mobil yang disetir nggak ada rasanya, ini nggak. Ini tuh punya karakter. Jadi kita masih bisa rasain mobil ini mau lari kemana. Ini masih predicted lah ya mobilnya. Apalagi nih selain handling? Noise cabin. Menurutmu gimana? Kalau aku sih enak-enak aja daripada mobil Jepang. Ada motor lewat? Nggak tahu kedengeran. Nggak terlalu kedengeran? Bandingin mobil Jepang sih jauh. Oh, dibandingin Jepang ya? Oh, mungkin Jepang apa dulu? Kalau Jepang yang kaleng kerupuk mah ya pasti berisik ya.
Tapi kalau Volvo ini salah satu kelebihannya itu insulasi suara. Insulasi suara itu yang mengkagetkan, bahkan dengan beberapa BMW itu ini jauh lebih baik loh. Itunya, insulasi suaranya, peredaman suaranya ya, masih jauh lebih baik daripada BMW. Sama Mercy, sama S-Class ya. Kalau sama S-Class udah deket sih sebenarnya, udah deket. Peredaman suara. Posisi duduk ya. Nah, ini posisi duduk. Posisi duduk sih sebenarnya nggak usah bingung ya, karena ini kan semua udah electrical ya. Kita mau rendah bisa, mau tinggi bisa. Cuma yang kerasa banget waktu kita naik mobil ini, biasanya kalau SUV itu kan dashboardnya tinggi ya. Ini kalian kayak naik mobil sedan sebenarnya. Dashboardnya itu nggak yang tinggi, jadi visibility-nya tuh lebih enak kalau dilihat. Dan kita mau setir, kita badannya pendek, mau tinggiin supaya kita lebih commanding juga masih kejangkau, karena ini kursinya bisa naik cukup tinggi. Sebenarnya kalau posisi duduk udah nggak ada yang pusing, teleskopik kayak reviewer mobil gitu ya. Itu intinya ini udah paket komplit. Kalian mau rendah, mau tinggi, sesuaiin aja sama bentuk tubuh kalian. Kalau kalian tinggi tinggal turunin kursinya, kalau kalian pendek naikin aja kursinya. Jadi bantingan kita balik lagi ke teknikal ya. Bantingan suspensi dibilang empuk banget itu enggak, tapi memang cenderung empuk. Jadi empuk tapi padat. Gimana tuh? Empuk tapi padat, mungkin kayak gigit kue manto kali ya. Empuk tapi padat. Mungkin kayak brownies kali ya kalau kita ngomong makanan ya. Tapi brownies kan kriuk. Hah? Brownies kan ada kriuknya. Iya, kita ngomong yang dalamnya aja. Nggak kayak bakpao. Kalau bakpao mah habis gitu ya. Tapi kalau ini tuh empuk tapi padat. Jadi kalian masih bisa ngerasain bouncy-nya, tapi nggak yang terus bikin kalian limbung. Mungkin juga salah satunya karena di format di belakang ya. Dan biasanya kalau mobil begini tuh pakai shockbreaker-nya merek apa itu? Shach. Iya, Shach itu kalau nggak salah. Bacanya gimana sih? Nggak tahu. Bukan Shach kan? Ya, dengan semua kelebihan dan kekurangannya mobil ini ya, kalau kita ngomong Volvo, mobil ini tuh yang kerasa banget ya. Kalau BMW itu kan driving pleasure ya, pengemudi itu enak. Tapi kalau di seri-seri yang bawah tuh belakang belum tentu enak. Kalau di Volvo ini aku bilang balance. Jadi kalau dibilang seenak driving pleasure-nya BMW tidak, tentu tidak. Tapi mobil ini tuh balance, dimana kalau kalian pakai mobil ini tuh bawaannya tuh pengen pergi jauh, karena kalian tahu mobil ini nggak akan bikin capek, dan mobil ini juga nggak bikin kamu bosen. Jadi lebih kerasa bahwa ini tuh mobil keluarga yang enak. Seringkali kita bayangin ya, kalau cari mobil tuh mobil keluarga, akomodasinya besar, udah itu aja. Sisanya dibawa jalan, dibawa nyetir ya sebenarnya nggak enak-enak banget. Tapi mobil ini beda. Ini mobil keluarga yang enak. Kamu pakai juga, yang nyetir juga bisa nikmati mobilnya, yang duduk di penumpang baik yang di depan di belakang juga masih enak. Jadi mobil ini bukan untuk kebut-kebutan, walaupun ini turbo dan tenaganya gede, dan walaupun mobil ini sebenarnya juga bisa diajak ngebut ya. Cuma mobil ini DNA-nya adalah mobil kayak mobil touring sebenarnya, mobil dimana kalian bisa nikmati mobil ini jarak jauh tanpa kalian ngerasa capek. Nah, kamu dari tadi duduk di sini ngerasa nyaman nggak? Nyaman Ya. Nah, ini kayak gini ya, support bagian sini padahal nggak di setel apa-apa, di bagian lumbarnya itu tuh kayak nggak lubang gitu loh di sini tuh. Jadi kalau ngelihat di bagian punggungnya juga kursinya tuh kayak udah disiapin gitu loh, nggak kopong. Iya, nggak yang kopong, padahal ini mobil udah berapa tahun ini, hampir 20 tahun ya. Iya. Tapi jangan salah loh ya, kita kalau menginvestigasi mobil itu
bukan berarti itu sudah masuk video terus habis itu mobil ini nggak ada kekurangan. Oh nggak juga, pasti juga banyak kekurangan yang karena umur itu mau nggak mau dia harus nanti mungkin satu kali harus diperbaiki. Bukan berarti dia terus udah sempurna 100% perfect. 100% perfect. Iya, namanya juga mobil bekas ya, mobil bekas. Nah, kita mesti pertimbangin ya, mobil besar kayak gini, otomatis konsumsi bensinnya juga lebih besar, lebih banyak. Apalagi udah di remap. Ya, di remap nih ada pengaruh pasti ya. Kalau nggak salah tuh kalau ini remapnya itu lebih ke gini loh, kayak pemakaian oktannya jauh lebih efisien. Jadi kalau misalnya kalian isi pakai Pertamax Turbo ya, ini mengolah oktan segitu untuk energi yang dikeluarkan mobil ini jauh lebih efisien. Kalau ditanya lebih boros, aku yakin ada lebih boros. Nggak mungkin terus jadi lebih irit. Namanya mobil di remap nggak ada yang lebih irit ya. Cuma sebenarnya terbayar dengan apa yang kalian dapatkan di mobil ini. Jadi satu itu, kedua pajaknya mesti dipertimbangkan. By the way ini pajaknya berapa ya? Jadi mana? Ada di sini nih. Nggak usah, Bapak bacain aja. Pajaknya sebenarnya mestinya nggak mahal sih. Oh nggak mahal loh. Cuma sekitar 5,3 juta di tahun 2026. 5,3. Nggak gede sebenarnya dibanding nggak semahal Mercy. Iya, nggak semahal Mercy sama BMW. Nggak semahal mobil Eropa lainnya di tahun yang sama. Tapi mungkin kalau di tahun 2007, 2006 itu mungkin memang harganya segituan kali ya. Mestinya udah turun sih, mestinya loh ya. Mungkin memang segituan kali. Nggak tahu teman-teman yang punya X5 pajaknya berapa ini tahun-tahun segini 2007. Terus yang lain adalah harga spare part. Oh ya menarik nih, kita ngomongin spare part. Ya, terus gimana dong kalau mobil Eropa spare partnya? Sebenarnya kalau kalian mau hunting, spare part itu tuh bisa. Dan yang menarik ya, ketika aku sering pegang mobil Eropa jadi aku tahu. Sama-sama kita cari OEM. Sama-sama cari asli, sama-sama misalnya kita cari kaki-kaki merek Ramforder gitu ya, merek mobil Asia kayak mobil Jepang, mobil Hyundai, kita cari sama-sama asli ya. Sama mobil Eropa, carinya lebih gampang mobil Eropa loh ternyata. Jadi nggak semua mobil Jepang itu tuh sama-sama cari asli tuh gampang, dan harganya kalau boleh dibilang tuh unda-undi loh, mirip loh, sama-sama asli loh ya, sama-sama OI loh ya, OEM. Jadi sebenarnya nggak yang semenakutkan itu mobil Eropa. Cuma memang mobil Eropa kita mesti pilih karena kan memang bagaimanapun mobil Eropa itu ibarat gini ya, kalau orang Eropa tuh kalau buat satu barang, kalau bisa dimaksimalin seefisien mungkin dia akan kerjakan. Contohnya di BMW itu suhu rata-rata yang diset untuk mesin itu sekitar 105 derajat. Kenapa? Karena pembakaran terbaik di 105 derajat. Jadi kalian pakai tuh mobilnya benar-benar efisien. Sama-sama 2000 cc, BMW bisa keluarin power yang lebih besar daripada 2000 cc yang Jepang. Tapi juga punya konsekuensi. Mobil kayak BMW itu thermal stressnya cukup tinggi. 105 derajat biasanya yang nggak kuat karet-karet, seal itu bisa nggak kuat. Akhirnya nanti udah 5 tahun, 7 tahun mulai bocor. Dan ini jarang terjadi di mobil Jepang. Karena apa? Thermal stressnya rendah. Mobil Jepang tuh biasa di 95 itu dia set di sana. Walaupun tidak seefisien dan tenaga yang dikeluarin nggak sebesar mobil Eropa. Pertimbangan mereka adalah reliability. Jadi karet-karet itu masih lebih awet di mobil-mobil Jepang ya. Dan tapi ya ada sisi yang lain yang nggak didapatkan, itu performance-nya nggak dapat. Mobil ini, nah ini menarik kalau di Volvo itu aku pasang termostat aja tuh dia di 90 derajat ada, 85 derajat juga ada. Jadi yang menarik di mobil ini tuh begitu. Nah,
ada mesin XC90 yang mana dia adalah mesin 4400 cc. Kelihatannya nggak masuk Indo deh. Ada yang punya, cumanya secara resmi kelihatannya nggak masuk. Itu dia mesin buatan Yamaha, menarik kan? Jadi caranya Volvo berbisnis membuat mobil itu unik. Ini nggak semua dibikin sendiri. Mesin kadang dia ambil dari Yamaha, transmisi ambil dari Aisin. Ada juga yang mesin dia kembangin sendiri ada, termasuk mesin yang lagi aku pakai tuh di S80 dia kembangin sendiri dan mesinnya juga unik. Cuma caranya mereka begitu tuh. Ya jadi kalau kita mesti hitung-hitung, tadi kita ngomongin spare part kan. Spare partnya ya tergantung. Ada yang murah, ada yang mahal, dan kalau kita ngomong sama-sama OEM sebenarnya mobil ini nggak yang jauh lebih mahal daripada mobil-mobil Jepang spare partnya. Setelah melihat mobilnya, mencobanya, kemudian memeriksa semua body-body, dan yang lebih penting itu baca semua service recordnya, aku jadi tahu kenapa mobil ini, Volvo XC90 ini tuh menarik. Bukan karena kilometernya sendiri udah 100.000 lebih, tapi karena ceritanya jelas. Mobil ini memang lagi dijual, tapi bukan berarti seluruh video ini seolah-olah seperti promosi mobil ini, enggak. Jadi apa adanya aja yang aku sampaikan ke kalian. Tetap kalau kalian yang mau beli mobil ini, periksa dulu, inspeksi dulu dengan jelas, jadi kalian juga mantap dan yakin mobil ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, konsekuensinya apa, kalian juga tahu apa yang harus dikerjakan di mobil ini. Tapi buat aku, jika aku pembeli, aku pakai mobil ini sebenarnya tinggal pakai aja. Memang ada beberapa kekurangan minor di interior, cuma itu bukan mayor. Justru yang mayor, yang besarnya itu sudah diberesin semua. Untuk perawatan, kalian yang nggak tahu ngerawat Volvo ya, sebenarnya cukup sederhana. Kalau di tempat kalian, misalnya kalian di daerah Jabodetabek ya, daerah Jakarta, udah nggak usah pusing banyak bengkel di sana. Tapi pastiin ya cari bengkel yang bener, karena kalau bengkel yang nggak bener kalian juga akhirnya kayak dirampok aja kalau sama bengkel, kalau bengkelnya nggak bener. Pastiin kalian punya second opinion kalau ngerawat mobil Eropa. Sebenarnya kalau ngerawat kayak mobil Jepang pun juga sama sih. Kalau kalian ngerawat Alphard, Harrier, Camry, itu aku ngerasain sendiri, ada mirip-mirip juga mobil-mobil premium Jepang dengan mobil Eropa, ada mirip-mirip. Kalau kalian di Surabaya juga ada. Kalau di daerah Jawa Tengah jarang. Cuma mobilnya sebenarnya nggak sulit loh. Asal kalian ketemu bengkel yang tepat, pasti bisa tangani. Nggak mungkin nggak bisa tangani. Sebenarnya orang Indonesia pintar-pintar kok. Cuma ya kadang perlu ketemu sama orang yang jujur, sama yang benar untuk bahkan bengkel pun ya, sehingga kita nggak salah nangani mobil. Mau mobil Jepang kayak mau mobil Eropa, semuanya juga asal penanganannya benar, nggak ngawur, lihat manual book, lihat cara benerinnya, terus habis itu diagnosanya benar, biasanya juga mestinya nggak sulit. Itu soal perawatannya. Jadi sebenarnya takut apa nggak melihara mobil Eropa? Kalau buta sama sekali, lebih baik jangan. Tapi kalau sudah punya pengetahuan, tahu bengkelnya mana, sebenarnya nggak beda jauh sama mobil-mobil Jepang. Jepang, malah menurutku ya, kalau misalnya kita sekarang kan lagi EV kan, mobil listrik tuh lagi naik daunnya, lebih beresiko nggak sih teknologi yang baru, kita masih meraba, masih membangun fondasinya. Untuk awal-awal ini ya sebenarnya jadi melenceng ke EV. Udahlah, ntar aja ngomong EV-nya. Kalau ada satu kata yang mewakili mobil ini apa, Bah? Jangan satu, dua aja ya. Iya. Satu, aman. Yang kedua, happy. Aman karena kita tahu mobil ini kualitasnya kayak apa. Kedua, happy karena mobil ini enak dipakai. Terus bikin pengen punya Volvo yang lain.